Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau mengisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dan senantiasa bersalawat kepada beliau. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersalawat dan mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil mahsyar ataupun di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Hari ini Ahad 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Artinya ini hanya beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Hari-hari yang besar, yaitu hari-hari yang penuh keutamaan, hari-hari yang yaitu bulan haram, termasuk bulan haram yaitu dilipat gandanya amal ibadah dan lipat gandakannya pula dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan ini. Artinya kaum muslimin kaum muslimat, tidak lama lagi kita akan masuk kepada 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, dan kita akan berbicara tentang fikih kurban. Alhamdulillah, kita angkat tema ini karena akan mendekati waktu berkurban. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala kembalikan memori kita tentang fikih-fikih berkurban. Ini adalah hari raya tahunan yang insyaallah seluruh kaum muslimin muslimat paham tentang fikih berkurban. Namun tidak salah jika kita mengulang-ulang, lancar kaji karena diulang, tahu jalan karena sering dilewati. Dan alhamdulillah, tadi malam kita telah mengikuti duduk bersama majelis tentang membicarakan fikih kurban bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dan ini kita rangkum dari hadirnya kita di kajian beliau. Semoga apa yang kita dengar dan kita tulis dan kita sampaikan kepada kaum muslimin dapat mengingatkan kembali tentang fikih kurban dan menambah keilmuan kita dan wawasan kita tentang syariat Islam yang besar ini dan tentang agama Islam Allah Subhanahu wa taala miliki ini. Allahumma amin. Insyaallah kita akan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan penyampaian ini. Berangkat kita tentang hikmah keutamaan dan pensyariatan kurban. Hikmah dan keutamaan syariat kurban. Yang pertama adalah yang kita rangkum, melaksanakan salah satu syiar haji, syiar hari Idul Adha dengan menyembelih kurban. Wajib bagi kita untuk mengagungkan dan menghormati syiar ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Dan di ayat yang lain di Al-Hajj ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Ini adalah dua ayat yang kita harus mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala ini. Mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah Tabaraka wa taala dan syiar-syiarnya dan apa-apa yang terhormat di sisi Allah taala memiliki pahala yang besar. Yang kedua, kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini adalah ayat perintah. Jika ada ayat perintah maka ini adalah wajib kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah salat
dengan berkurban, atau perintah kurban dengan salat. Ini artinya adalah perintah yang besar, perintah yang agung, syiar yang besar dan syiar yang agung. Dan yang ketiga, menyembelih kurban merupakan syiar agama dan merupakan satu ibadah yang disyariatkan dalam setiap agama. Karena di zaman para nabi sebelumnya telah diperintahkan perintah ini, perintah berkurban. Salah satunya adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansaka'an liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka berupa hewan ternak. Quran surat Al-Hajj 34. Hal ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Nabi dan para penghulu Nabi. Ayahnya para Nabi, karena di zaman Nabi Ibrahim lah banyak para Nabi yang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imamnya orang-orang yang bertauhid sebagai tebusan bagi anaknya Nabi Ismail. Jadi syariat berkurban adalah tebusan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas penyembelihan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun lamanya tidak memiliki anak. Di umur 80 tahun baru mendapatkan anak. Dan ketika dewasa malah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Coba bayangkan kalau itu terjadi kepada kita, apa yang hendak kita katakan kepada Allah. Namun dua manusia yang alim, dua manusia yang berilmu ini bersegera dalam perintah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita yang telah kita ketahui bersama meminta pendapat kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah ini untuk disuruh menyembelihmu. Lalu Nabi Ismail mengatakan, lakukanlah, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Di dalam Al-Quran Allah abadikan kisah ini. Nah, dengan kisah inilah Allah Subhanahu wa taala mengganti penyembelihan Nabi Ismail kepada seekor domba ketika itu. Dan ini syariat ini menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, ia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang warnanya putih bercampur hitam dan keduanya bertanduk. Beliau SAW menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau SAW di atas pinggiran leher domba tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini banyak pelajaran yang kita ambil. Di antaranya adalah Rasulullah SAW memberikan hewan ternak, hewan kurban yang paling indah, yang paling besar dan paling bagus, warnanya hitam ataupun putih. Dominan warnanya putih dan ada bercak corak hitamnya. Nah, seharusnya kita juga seperti ini memberikan hewan korban yang paling bagus. Kalau sunnahnya yang terbaik adalah, afdolnya adalah memberikan kurban yang terbaik dan terbagus dan terindah. Kemudian ketika hendak menyembelihnya, maka kita lakukan hewan ternak dengan baik. Dan kita salah satunya adalah mempertajam senjata atau parang kita untuk ketika menyembelih. Kemudian beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Kemudian meletakkan kaki beliau di antara kepala, di atas pinggiran leher domba tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat fastabiqul khairat, antum-antuna dimanapun antum berada, ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW ketika hendak melakukan penyembelihan hewan kurban dan jenis hewan kurban yang beliau SAW korbankan. Yang keempat, menyebut nama Allah dan mengingatnya ketika berkurban sebagai tanda ketakwaan dan keikhlasan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ibnu Katsir berkata, di zaman jahiliyah apabila mereka berkurban, maka mereka menghidangkan kurban mereka kepada berhala, kemudian mereka sembelih dan sebagian darahnya mereka percikkan kepada berhala mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yang menjadi tujuan dalam berkurban adalah bukan hanya sekedar sembelihan belaka, karena daging dan darahnya sedikit pun tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Akan tetapi yang sampai kepadanya adalah keikhlasan pelakunya, niat untuk beramal soleh, dan ia merupakan pahala darinya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kurban yang mereka berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Walakiyanallahu taqwaha minkum. Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk ikhlas ketika berkurban, dan hanya Allah semata yang menjadi tujuan kita dalam berkurban. Tidak ada kesombongan, berbangga diri, ingin dilihat orang, ingin didengar orang baik dan orang dermawan, dan tidak semata-mata melaksanakan kebiasaan saja, kebiasaan tahunan, tidak, namun lebih kepada menjalankan perintah dan membesarkan syariat Allah ketika itu, yaitu amalan yang besar, yaitu berkurban di bulan Zulhijjah. Demikian pula setiap amal hendaklah disertai keikhlasan dan ketakwaan. Tanpa hal itu maka ibadah-ibadah tersebut, tanpa hal ikhlas, ibadah-ibadah tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban juga sebagai wujud pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah, kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kelima, memberikan kelapahan kepada keluarga di hari raya, karena disunahkan untuk memakan sebagian dari kurban kita, daging kurban kita, dan sebagiannya lagi kita sedekahkan ataupun kita hadiahkan. Kemudian daging kurban ini hanya boleh dalam 3 hal saja dalam pembagiannya. Yang pertama, dimakan oleh sahihul kurban, orang yang berkurban, kemudian dihadiahkan ataupun disedekahkan. Hanya tiga hal tersebut. Yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan berupa kelapangan rezeki di tahun itu sehingga kita bisa mampu berkurban. Juga mensyukuri nikmat-nikmatnya yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat fastabiqul khairat, inilah yang bisa kita sampaikan tentang hikmah atau keutamaan berkurban di bulan Zulhijjah. Yang perlu kita ingat adalah keikhlasan kita ketika hendak berkurban. Berikanlah kurban yang terbaik, yang terindah, yang tergemuk, dan niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kurban itu adalah untuk diri kita, kepala keluarga, dan untuk keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan keluarga istri ataupun keluarga dari pihak si suami sendiri. Niatkan kepada Allah, karena ini adalah contoh juga dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah berkurban dengan seekor domba atau 2 domba, dan ia niatkan untuk seluruh keluarganya dan seluruh kaum muslimin yang ada di zamannya, dan yang tidak ada di zamannya, yang belum berkurban, baik yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, ataupun yang akan datang, yaitu di zaman kita sekarang. Ini niat Rasulullah SAW, dan ini adalah contoh suri tauladan yang kita akan ikuti. Rasulullah SAW berkurban dengan seekor domba dan diniatkan untuk seluruh keluarganya dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung dalam fikih kurban yang lainnya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.